Keterangan lanjutan bahwa melalui Reskrim Sus Polres Pati, kita tidak pernah lagi mempertanyakan berkaitan dengan apa yang dilakukan saudara WW maupun saudara Bambang Permadi. Karena itu sudah kita sampaikan kewenangannya di Propam dan penanganannya tentu cukup di Propam. Yang kita permasalahkan adalah upaya administratif dan penyelesaian administrasi Dinas Pendidikan terhadap saya, bahwa saya melaporkan pejabat-pejabat di Dinas Pendidikan, dalam hal ini Sutopo, yang tidak bertanggung jawab sebagai kepala dinas atau koordinator, tidak mencerminkan sebagai pelayan publik dan sesuai suri toladan maupun pendidik. Sutopo selaku PPNS bertugas meneliti, membuktikan kebenaran dari laporan saya terkait dengan kinerja anak buahnya yang menurut keterangan saudara Jaryo yang tidak punya kewenangan mengatakan baik, dan meneliti seluruh kronologi kejadian atas rekayasa hilangnya WW dari rumahnya di Desa Karangkonang. Kita memahami bahwa meningkatnya pendapatan, meningkatnya status sosial membuat orang berubah sikap. Saya paham bahwa saya Solehul Hadi hanya menuntut kejelasan. Jadi adanya kejelasan, penjelasan, kalau memang sudah jelas ya harus diselesaikan. Kalau tidak, tentunya ada opsi lainnya di dalam hal upaya penelusurannya. Saya juga memerintahkan intelijen swasta dan anggota-anggota lembaga kemasyarakatan yang diperlukan untuk mengusut perkara tersebut, dan agar tidak ada sesuatu hal yang berbeda dan macam-macam lagi dengan data intelijen, karena kita sudah belajar dari keadaan-keadaan dan kejadian yang harusnya diwanti-wanti atau dihati-hati atau diusut adalah kebenaran faktual bahwa istri saudara korban memang benar-benar telah direkayasa, ya. Direkayasa itu dihasut, diprovokasi, dibujuk untuk melakukan suatu peran. Ada sutradara, ada otak dalangnya, ada sindikatnya yang melakukan drama pembajaan dan perompakan, pembalaan, persekusi, rekayasa kabur dari rumah dari Desa Karangkonang selama 14 tahun, seakan-akan seolah-olah ada suatu kejadian KDRT yang dimana semua tahu bahwa tidak ada kejadian apa-apa di Desa Karangkonang. Saya memang keadaannya seperti ini, tetapi saya murni tidak pernah melakukan pemukulan atau KDRT kepada istri saya, karena saya tahu sendiri saya sangat menghormati istri saya dan menghormati mertua saya. Jadi kejadian yang 12 tahun, kejadian yang 14 tahun itu direformasi dan tidak bisa dikembalikan lagi karena sudah kabel halus atau sudah kadaluarsa, tidak bisa dibuktikan nebis in idem, sehingga dalam saudara Solehul Hadi ini hanya mengupayakan ya sebuah restorasi of justice yang diarahkan kemana, baik dengan opini atau kejadian di mana Polres mati-matian melampaui kewenangannya menutupi kasus yang dirancangnya sendiri, karena memang ada setoran, ada dana intelijen, ada dana pengkondisian, ada dana atensi di mana Aseng terlibat di dalam bisnis kartel narkoba dan bandar judi online yang dilakukan sindikat mafia besar yang diduga juga melibatkan oknum anggota dewan. Jadi ini tidak satu opsi, karena apa? Transaksional jabatan di Dinas Pendidikan atau OPD lainnya itu hal yang sudah biasa. Jadi muskil sekali kalau memang murni bersih. Menempati kepala sekolah paling tidak 200 sampai 300 juta, menjadi PNS 200 juta dan sebagainya. Ini tidak usah tedeng aling-aling. Tidak punya uang, nggak usah mimpi jadi PNS. Jadi minggatnya saudara WW itu dari rekayasa beberapa, baik dari dalam keluarga, dari desa, kecamatan, kabupaten yang melibatkan pejabat-pejabat tertentu yang seharusnya kepolisian bekerja sama dengan kami selaku korban dari Karangkonang, yang juga diduga diotai bandar dari Karangwetan, ya, Suntari, Gunadi, Genjik, Dul, Rakiman, Bodeh, di mana bandar-bandar ini dekat dengan, maaf ya, intel-intel gadungan yang sengaja mengembuskan isu untuk
melakukan kriminalisasi menangkap saudara Didi, ya untuk apa? Menyingkirkan dari peran-peran pekerjaan yang seharusnya bisa ditangani. Selanjutnya ada komplotan sindikat mafia dan jaringan Yono CS yang bekerja sama dengan beberapa yang karena mungkin ada keterlibatan pentolan-pentolan, arisan-arisan bodong yang merugikan beberapa bank, dan sindikatnya mengotak kejadian ini dengan motif yang merusak rumah tangga sebagai akal licik. Jadi rumah tangga ini dirusak dengan harapan diperas atau direkayasa. Jadi kalau nanti jadi perkara, nyewa perkara, nanti kan nyewa pengacaranya payu. Kalau kita sudah sampai di kepolisian merekayasa perkara lagi, perkaranya payu. Jadi ini jualan perkara. Maka saya itu tentunya saya menyelesaikan hal ini dengan kemampuan diri saya sendiri. Wong elek-elek ngene iki ya sarjana, Pak. Elek-elek ngene iki ya tahu sekolah, maka kita melakukan pendekatan persuasif, pendekatan penjelasan pendidikan, di mana karena ini keterlibatannya adalah pentolan-pentolan dinas pendidikan yang terlibat mengotak kejadian ini, yang motifnya adalah motif perusahaan rumah tangga dan perusahaan otak maupun ideologi, maka mohon ada upaya insentif, ada intensif di dalam upaya pengembangan kasus, karena pemicunya adalah orang-orang yang berpendidikan. Jadi saya meminta pemicunya atau orang-orang yang terlibat di dalamnya dapat ditangkap, dapat diuber, dan ini mohon kerjasama lintas intelijen, karena memang yang membackingi saudari WW memang orang-orang yang berpengaruh, orang besar, dan banyak sekali di lintas dinas. Maka dalam hal ini kasus saya tanya, ada operasi intelijen, perampasan anak dan istri saya oleh oknum anggota polisi itu tadi, saya sangat yakin tidak berdiri sendiri. Ada opsi lainnya, ada yang memerintahkan, ada yang merekayasa, sehingga hal itu kita tetap akan sampai titik darah penghabisan, akan meminta keterangan terus sampai semua menjadi jelas. Itu awal-awal yang bisa kami sampaikan atas kerjasama yang baik dari semua pihak, terutama dari kepolisian selama ini. Atas kerjasamanya kami sampaikan terima kasih. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.